Bang Nuim, kita ngomongin soal Australia nih, Bang Nuim. Ini dikutip dari Antara. Paling tidak kita memang selalu akan membahas isu-isu yang cukup hot ya, baik itu di Indonesia maupun juga di negara-negara tertentu. Nah, ini Perdana Menteri Australia, Bang Nuim, Anthony Albanese berkata pada Senin waktu setempat bahwa ia tidak akan terbuai. Ini lagi-lagi di politik di Australia ini, dengan kemenangan Partai Buruh yang memenangi kursi dalam pemilihan umum SELA. Hal tersebut adalah kemenangan pertama dalam 100 tahun sejarah pemilihan SELA sebagai buah dari perjuangan para pemilih yang melawan biaya hidup tinggi. Dan menurut Bang Nuim gimana nih Bang? Apa kabar Australia dengan kondisi politik yang saat ini? Kami mendengar bahwa memang pemilihan SELA Partai Buruh di Melbourne yang dimenangkan oleh Mary Doyle dan Richard Marles. Apa yang terjadi sebelumnya hingga pemilihan SELA ini digelar? Ya, menarik sekali. Ini menarik sekali karena kebetulan saya berada di dapil ini. Dapil ini namanya Aston. Penduduknya kira-kira 160 ribu, tapi yang punya hak pilih kira-kira 100 ribu. Nah, biasanya itu partai yang berkuasa selalu kalah. Bukan 100 tahun, 103 tahun barangkali. Selalu kalah. Partai yang berkuasa selalu kalah kalau ada pemilihan antar waktu. Jadi misalnya ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dan berhalangan tetap dan sebagainya. Nah, kali ini Aston ini selamanya dikuasai oleh Partai Liberal. Bahkan waktu itu anggotanya yang bernama Alan Tudge pernah menjadi Menteri Pendidikan di federal, tetapi kemudian dia mengundurkan diri. Nah, latar belakangnya sedikit saya sampaikan. Karena rupanya dia kalau lagi sidang parlemen atau sidang kabinet ke Canberra itu ada penasehat medianya, seorang perempuan, sedangkan dia di sini sudah punya keluarga. Entah bagaimana terjalin suatu hubungan di luar pernikahan lah, begitu kira-kira. Perselingkuhan terjadi, malahan kelihatan pada suatu saat mereka lagi tidur bersama, dia tandang si pacarnya ini dari tempat tidurnya, dari ranjangnya, sehingga menimbulkan macam-macam kegemparan dan lain sebagainya. Akhirnya rupanya walaupun dia dalam pemilihan bulan Mei yang lalu terpilih kembali, tapi dia kemudian akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Maka harus dilakukan pemilihan setelah waktu. Diikuti oleh bukan dua calon, sebenarnya lebih dari dua calon. Tapi yang paling terkemuka adalah calon Partai Buruh yang sedang berkuasa dan calon Partai Liberal yang sekarang menjadi oposisi. Satu Mary Doyle seperti yang dikatakan tadi, satu lagi keturunan India, Rochelle Campbell. Nah, ini dia dari Partai Liberal. Maka ketika berkampanye datanglah para pemimpin partai. Jadi dari Partai Buruh Perdana Menteri Albert Albanese datang, dari Partai Liberal Peter Dutton. Ini Peter Dutton ini orangnya memang sangar, kelihatan serem sekali, menyeramkan sekali. Dia pernah menjadi anggota kepolisian dan ya memang sudah diperkirakan. Itu hebatnya di sini, Adi. Mereka itu bisa memperkirakan ini akan ketat. Mereka mengatakan ini tidak akan mudah bagi Partai Liberal untuk menang. Ini akan ketat. Nggak tahu bagaimana medianya itu agak begitu tuh. Dan ternyata memang benar. Pemilihan, jadi kotak suara ditutup jam 6, kira-kira 8.45 sudah diketahui siapa yang menang. Dan hebatnya lagi, yang kalah itu biasanya langsung menelpon yang menang, mengucapkan selamat. Itu yang saya kagum-kagumnya di situ tuh. Sudah kalah, mengucapkan selamat dan lain sebagainya, ya saling puji-memuji lah. Nah, ini yang menarik. Di samping itu yang juga menarik adalah kenyataan bahwa persiapannya itu begitu singkat. Dan nggak kedengaran. Ada persiapan, tahu saja pada tanggal 1 April, pemungutan suara. Itu biasanya tetap mesti pada hari Sabtu. Di sini pemungutan suara pada hari Sabtu. Dan kalau sekiranya pemilihan misalnya untuk pemerintah negara bagian, itu tidak perlu di tempat, di dapil kita untuk memilih. Dan saya ingat, kira-kira waktu pemilihan negara bagian, kira-kira 4 bulan yang lalu, kami dengan tetangga di depan itu orang Australia sedang piknik. Dan dia teringat, aduh katanya ini kan nanti minggu depan ini ada pemilihan umum. Tapi saya lihat di situ tuh tempat ada pemungutan suara. Dia langsung aja ke sana. Langsung ke sana, dia tunjukkan SIM karena di Australia ini tidak ada KTP. Nah, ini juga payah dimengerti oleh orang-orang di Indonesia. Bagaimana? Nggak ada KTP. Jadi polisi itu tidak berhak meminta kepada kita untuk menunjukkan bukti jati diri kita. Jadi kalau polisi bertanya nama saudara siapa, tinggal di mana, itu polisi mesti percaya. Kecuali kalau kita punya SIM, barangkali kita sodorkan SIM. Nah, ini teman saya ini pergi ke sana, dia tunjukkan SIM-nya, dilihat di komputer, langsung dikasih kertas suara, dia coblos,
masukan, udah selesai. Padahal itu masih seminggu sebelum pemungutan suara yang resmi. Jadi dipermudah sedemikian rupa supaya orang bisa memberikan suara. Karena di Australia ini, barang siapa lalai dan tidak memberikan suara di dalam pemilu bisa didenda $50, kira-kira Rp500.000. Jadi begitulah. Pada 8 kira-kira 8.45 hari Sabtu malam Minggu, udah beritanya kemana-mana bahwa Partai Buruh mencetak suatu rekor yang pertama dalam 100 tahun, bahwa partai yang berkuasa atau calon dari partai yang berkuasa berhasil memenangkan pilihan setelah waktu. Oke, ada banyak hal yang menarik ketika pemilihan antar waktu ini atau pemilihan setelah ini terjadi, Bang Nuim. Editor politik di ABC, Andrew Probin, mengatakan bahwa pengundaran diri dari Alan Tudge menempatkan pada pemilihnya di Aston di titik genting atau precarious spot. Apakah titik genting ini yang dimaksud adalah Aston pernah menjadi tempat duduk yang cukup nyaman buat liberal? Ya, bukan itu saja, Adi, tetapi ini mencerminkan ketidakpopuleran pemimpin partai liberal. Memang orangnya kelihatan nggak senyum, kalau kepalanya botak, licin, pelontos, orangnya gede, macam petinju kelas berat, mantan polisi dan dikenal sangat kaku dan kata-katanya selalu tegas dan lain sebagainya. Dan dia baru terpilih karena dalam pemilihan bulan Mei tahun lalu, Partai Buruh menang atas Partai Liberal yang dipimpin oleh Scott Morrison sebagai Perdana Menteri. Maka di sini biasanya kalau seorang pemimpin partai, kalau partainya kalah, dia itu mengundurkan diri. Dia menjadi anggota biasa atau dia cari makan di tempat lain, tidak lagi menjadi orang-orang dalam politik. Ini terjadi juga misalnya baru-baru ini dalam pemilihan untuk pemerintah negara bagian New South Wales. Di situ pemimpin Partai Liberal yang berkuasa setelah berkuasa 11-12 tahun, Dominic Perrottet namanya, Dominic Perrottet, yang selalu dibikin kelakar karena anaknya 7 orang, banyak sekali, kalah partainya. Karena partainya, jadi Partai Buruh yang berkuasa, dia langsung mengundurkan diri karena menganggap bahwa kekalahan itu merupakan cerminan dari kepemimpinannya yang gagal. Jadi sekarang ini, dan ini terjadi, jarang-jarang ini terjadi, di seluruh benua Australia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian, semuanya dari Partai Buruh. Kecuali Tasmania, sebuah pulau di bagian selatan Australia, di situ Partai Liberal masih berkuasa. Jadi ini sesuatu yang ada baiknya, bisa dengan mudah mendapatkan kesepakatan, tapi ada juga jeleknya, karena katanya tidak ada oposisi, tapi ini tidak benar. Karena tiap-tiap pemimpin atau menteri besar negara bagian itu, mereka tetap memperjuangkan negara bagiannya dan mereka tidak akan peduli apakah Perdana Menteri itu dari partai yang sama atau bukan. Kalau memang tidak menguntungkan rakyatnya, mereka tidak akan menerima. Ini juga terjadi dengan mereka yang independen. Sekarang ini banyak sekali yang mandiri, independen, tidak ada partai. Dan ini kebanyakan anehnya, banyak mereka ini perempuan. Ini perempuan bisa dengan mudah itu membujuk pemilih untuk memberikan suara kepada mereka. Dan banyak pemilih itu yang rupanya percaya juga. Nah, jadi misalnya ada pemilih bernamanya Jackie Lambie. Jackie Lambie ini senator di federal, senator. Dan dia itu mantan tentara. Perempuan mantan tentara. Nah, kalau pemerintah nanti negosiasi dengan dia, pemerintah menang di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak punya mayoritas di dalam Senat. Nanti pemerintah berunding dengan mereka. Mereka ini dalam memperjuangkan negara bagian mereka luar biasa. Mereka akan mengatakan, oke, kita akan membantu pemerintah, kita akan mendukung pemerintah, memberikan suara kepada segala rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Tetapi dengan syarat pemerintah mesti memaafkan hutang negara bagian kepada pemerintah pusat. Ya, kadang-kadang dipenuhi juga. Jadi hebatlah mereka ini memperjuangkan nasib yang mereka wakili memang sangat sungguh-sungguh. Dan mereka di tiap-tiap, saya pernah membawa beberapa orang dari Indonesia, mereka kaget melihat, ini kantor apa Bang Nuim? Ya ini kantor anggota DPR. Lah kan DPR-nya kan di Canberra, ini kan Melbourne. Iya. Tetapi karena dia dari dapil Melbourne, dia mesti punya kantor di dapilnya. Nanti diurus oleh pembantu-pembantunya, sekretaris. Untuk apa ya? Ada orang yang punya masalah lalu disampaikan kepada wakil, namanya wakil rakyat, disampaikan kepada wakilnya. Nanti mereka yang menghubungi instansi pemerintah yang terkait.
untuk mengurus misalnya ada persoalan pensiun, itu bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu dengan mengadakan kantor-kantor perwakilan dari tiap-tiap anggota DPR yang pusatnya itu adalah di Canberra. Iya, dan yang menarik juga nih Bang Nuim bahwa Partai Buruh tahun ini menang setelah hampir lebih dari 103 tahun. Kalau kita bisa tarik garis ke belakang ini di tahun 1920 kalau nggak salah, correct me kalau misalkan salah Bang Nuim, adalah kali terakhir Partai Buruh menang. Jadi 1920 ya, kali terakhir Partai Buruh menang pemilihan sela yang diadakan di Kalgoorlie, kota di wilayah Goldsfield di Esperance di bagian barat Australia. Dan hal tersebut ini Bang Nuim adalah kemenangan pertama dalam 100 tahun sejarah pemilihan sela sebagai buah dari perjuangan para pemilih yang melawan seperti biaya hidup tinggi akibat perang Rusia versus Ukraina yang mengganggu rantai pasok global. Apakah ini akan ada efeknya, Bang Nuim, kepada kepemimpinan Albanese yang dijadwalkan selesai sebagai Perdana Menteri di pekan depan? Seperti membuat rating yang tinggi pada periode kepemimpinannya. Ya, tergantung bagaimana, karena dia sudah memenuhi. Janjinya itu sudah beberapa dipenuhi. Janji pertama itu mengatakan bahwa dia akan membentuk suatu lembaga namanya Suara. Lembaga Suara ini maksudnya terdiri dari orang-orang pribumi Australia. Mereka nanti diminta untuk menyampaikan kepada parlemen usul-usul yang menyangkut peri kehidupan masyarakat pribumi di Australia. Tidak ada jaminan bahwa usul itu akan diterima, tetapi menyampaikan usul dan usul itu akan dibicarakan di parlemen. Ini akan diadakan referendum kelak tahun ini, sekitar bulan September atau November. Jadi dipenuhi. Kedua, dia mengatakan, kalau kami terpilih waktu kampanye menjelang pemilu tahun lalu, bulan Mei, kami akan membentuk semacam di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi di sini disebutnya Komisi Anti Korupsi. Yang tidak mau dibentuk oleh pemerintah yang lalu, oleh Partai Buruh. Padahal di tiap-tiap negara bagian ada KPK-nya sendiri. Karena Australia ini sangat, boleh dikatakan otonominya luar biasa ya. Jadi tiap-tiap negara bagian itu ada KPK-nya sendiri. Sekarang sudah ada KPK pusat, federal, untuk mengawasi dan lain-lain sebagainya. Nah ini dipenuhi. Jadi tergantung, kalau dia memang mampu bisa memenuhi janji-janjinya dan memberikan kepada rakyatnya peri kehidupan yang lebih layak seperti sekarang ini. Begitu mereka terpilih, langsung mereka memperjuangkan kenaikan gaji. Karena itu bukan ditentukan oleh pemerintah, itu ada badan khusus yang dipilih, yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi begitu terbentuk, sudah mereka mandiri. Mereka tidak mendengarkan lagi apa yang dikatakan pemerintah. Pemerintah mau jungkir balik, terserah. Mereka nanti menentukan berdasarkan keputusan mereka sendiri. Dan itu yang terjadi, kenaikan gaji. Dan sekarang sedang diperjuangkan juga untuk kenaikan gaji yang lebih layak karena biaya hidup ya, di Australia dan di banyak negara sebenarnya, bukan di Australia sendiri. Kalau saya lihat di Inggris, di Amerika memang agak berat. Jadi pemerintah merasa bertanggung jawab. Maka pemerintah sekarang ini menyediakan misalnya dana $10 biliar untuk pembangunan perubahan rakyat. Pokoknya betul-betul Partai Buruh ini kelihatan berjuang untuk membuat supaya rakyat lebih percaya kepada mereka. Ini masalahnya begini, Adi. Yang namanya Anthony Albanese ini, dia itu sebenarnya dia tidak tahu ayahnya. Waktu ibunya itu masih muda, berlibur ke Italia, jumpa seorang laki-laki, entah bagaimana, pulang ke Australia, hamil. Jadi Albanese ini nggak tahu dia siapa ayahnya. Dan si ibu sebagai orang tua tunggal, ya hidupnya ya pas-pasan, tinggal di perubahan rakyat yang disediakan oleh pemerintah, flat itu ya, rusun. Jadi dia juga tidak tahu ayahnya siapa. Pada akhirnya memang dia kembali ke Italia untuk mencari ayahnya. Dia menemukan ayahnya, dia jumpa ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Tetapi dia sebagai seorang anggota parlemen dulu saya ikuti karir itu. Wah, itu gadasnya luar biasa. Sebelum dia jadi Perdana Menteri itu gadasnya luar biasa kalau dalam debat di parlemen. Tapi tidak dianggap bahwa dia bukan materi sebagai seorang Perdana Menteri. Lalu dipanggil ahli-ahli ya, tanya ini bagaimana? Oh, ini pakaiannya salah. Jadi pakai pakaian dibikin suit, jasnya, ini kacamata aja. Entah bagaimana, bulan Mei yang lalu dia sukses. Jadi mereka mengatakan jadi kesuksesannya itu
bukan hanya karena kebijakan yang ditawarkannya, tetapi juga penampilan. Rupanya ada juga penampilan ini penting juga. Kalau saya nggak pernah mikir begitu, makanya saya selalu dikritik oleh istri. Ini bagaimana sih pakaian kok sembrononya. Tapi betul itu kejadian. Jadi ini seseorang yang pernah mengecap kehidupan yang betul-betul merakyat. Tinggal di perumahan rakyat itu selalu dia jelaskan. Saya itu dengan ibu itu tidak ada pendampingnya. Saya pendamping. Kami tinggal di rumah susun. Jadi, tapi dia masih bisa masuk ke universitas dan sebagainya. Sekarang kabarnya dia punya 2 rumah. Tapi nggak diperiksa oleh KPK karena 2 rumah yang dia miliki itu kabarnya dibeli dengan hasil gaji yang ditabung. Bang Nuim, selama Bang Nuim tinggal di Australia, ada catatan khusus nggak sih dari Bang Nuim terkait dengan pemilu di Australia? Tadi sempat Bang Nuim singgung soal persiapannya yang cepat, kemudian juga dipermudah, nggak perlu harus dengan KTP, dengan SIM juga bisa, dan juga ada ketentuan hukum bagi mereka yang tidak ikut pemilu akan didenda sebanyak $50 Australia. Lain halnya, mungkin Bang Nuim punya catatan khusus, singkat aja Bang, sebelum kita kemudian beralih topik dengan yang juga nggak kalah hebohnya juga nih terkait dengan Trump. Iya, tapi betul, itu sederhana itu, dibuat sesederhana mungkin. Tidak bisa memilih langsung, bisa milih pakai pos. Oh, di luar negeri boleh di kedutaan. Oh, tidak perlu di dapil sendiri, bisa di tempat lain. Di mana? Kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Dan ketika diputuskan oleh pemerintah, karena kan di sini ada sebatas waktu. Setelah 3 tahun harus melakukan pemilihan umum. Itu kelihatannya begitu gampang saja, begitu maksudnya nggak tahu saya. Saya tanya kepada orang-orang Australia, nggak ada. Pokoknya di sekolah-sekolah nanti dibikin tiap hari Sabtu. Mereka yang tidak sukanya itu hanya karena hari Sabtu harusnya hari libur mereka, kok mesti dipakai untuk memberikan suara. Tapi sebelum itu seperti saya katakan, di banyak tempat, di mana-mana itu ada tempat pemungutan suara. Jadi catatan saya, mereka memang betul ingin mempermudah bagi rakyat untuk menggunakan hak suaranya, karena kedaulatan tertinggi memang berada di tangan rakyat. Dan yang jelas dengan berkuasanya Partai Buruh ini, masyarakat Australia menaruh harap dengan bentuk bukan dengan bentuk pemerintah, tapi dengan kekuasaan baru yang diperoleh oleh Partai Buruh ini.